Hai teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya di channelnya Pak Azrul ya. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Kali ini saya ingin lebih dekat ya dengan sosok guru kalian ya, termasuk gurunya Pak Azrul juga. Ini untuk siswa SMP Negeri 59 pasti mengenal beliau. Siapa beliau? Yaitu Pak Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Huda, ini sebenarnya juga requestnya anak-anak saya ya, khususnya saya kan pengajar 8A. Itu ada yang tanya. Kemudian Edelweiss, mungkin jenengan ingat Edelweiss. Itu kan non muslim ya. Iya. Tapi Edelweiss itu juga bilang gini, Pak tolong bawa Pak podcast Pak Huda juga. Nah, jadi kepingin tahu cerita dulu waktu kecilnya. Saya mulai dari ini Pak ya. Pak Huda ini kan guru bahasa Inggris ya. Pak Huda ini kan guru bahasa Inggris di SMP Negeri 59. Nah, tapi Pak Huda ini kalau saya kan guru matematika, guru sekolah, kemudian pulang dari sini SMP 59 Pak Azrul ngelesi. Nah, kalau Pak Huda kan guru bahasa Inggris, harusnya kan ngelesi bahasa Inggris. Tapi beliau jenengan ini Pak Huda malah menyumbangkan ilmunya untuk berdakwah Pak ya. Nah, ini cerita waktu masa kecilnya Pak Huda ini gimana? Dari kecil Ya sebenarnya sih gimana? begini Pak Azrul dan juga Iya. anak ya. Iya ceritanya. Saya bukan siapa-siapa mulai kecil. Saya merasa bahwa menjadi seseorang itu ya apa adanya begitu saja. Tetapi ada satu perkataan yang sampai sekarang terngiang-ngiang dari ayah saya dulu Pak Azrul. Ayah jenengan seorang guru juga. Ya jadi guru juga. Dia juga dari seorang camat juga macam-macam dia perjalanan hidupnya itu banyak sekali. Bahkan Guru apa Pak? Kalau boleh tahu. guru Pancasila atau guru Guru PMP, PKN. ya, PKN lah sekarang. Guru PKN, Ya. tapi bukan pendakwah ya. Ya pendakwah juga. Wih, Gitu. Jadi mirip ya. begini. Mirip Pak Huda. Kok bisa ya? Ada perkataan itu begini. Oke. Kalau orang bisa, kamu bisa. Oh. Kalau orang bisa, kita bisa. Kalau kamu bisa, saya bisa. Ya bilang begini. Oh. Lalu itu saya artikan betul bahwa ketika begini misalnya, kok ada orang punya mobil, bisa nggak saya punya mobil? Berawal dari apa gitu? Ikut di bengkel gitu ya, ikut di bengkel, bisa menaik mobil. Lama-lama ada mobil yang murah, rusak dan sebagainya gitu, saya beli dengan harga yang sangat murah. Kemudian saya punya mobil. Ada orang, misalkan kok orang itu bisa jadi pendekar gitu ya. Iya. Akhirnya saya belajar di tapak suci dan saya bisa menjadi guru tapak suci waktu itu. Begitu. Oh pernah? Pernah. Masya. Padahal guru bahasa Inggris. Dan perlu diingat Kok bahwa bisa? saya itu tidak bisa bahasa Inggris ketika SMP. Pertama kali masuk, kok angel gitu. Saya pikir seperti apa saya? Kalau sampai nggak bisa, saya harus bisa. Akhirnya cita-cita itu terwujud itu. Saya tidak bisa berbahasa Arab gitu. Setiap kali sholat nggak tahu maknanya kan, nggak enak Pak Zul ya. Nggak enak itu anak-anaknya. Kok bisa ya? Akhirnya saya kuliah di bahasa Arab. Padahal Dan saya bisa. sebentar Pak ya biar agak seru dikit saya nyalakan kipas anginnya ya. Kayaknya sumuk. Iya. Aduh. Agak panas suasana di sini ya. Iya. Karena memang tidak ber-AC. Tidak berhasil berkipas angin. Lanjut Pak Uda. Oh kok bisa Pak ya? Iya, seperti itu. Kemudian banyak hal ya, misalkan gini, nggak punya uang gitu. Kok orang-orang itu rame di tempat barbershop gitu ya, di tempat cukur itu kok gampang kayaknya cari uang di situ gitu untuk membiayai kuliah misalkan. Saya sama kawan-kawan, ayo kita bikin tempat untuk potong ya, potong rambut. Ya akhirnya saya jadi seorang pemangkas rambut waktu itu gitu. Itu kelas berapa Pak Uda? Itu sudah kuliah kalau itu sudah kuliah di Jember ya. Kemudian kalau lagi nyantai kepingin gimana merasakan orang itu jualan mie ayam gitu ya. Pernah? Ya pernah.
Jual bakso. Padahal bapaknya Pak Uda ini camat ya. Iya. Camat, guru agama, tapi Pak Uda ini bukan tidak sombong sekali ya, pingin merancang semuanya apa Iya. yang Pingin saya orang lain bisa pingin merasakan, orang lain bisa merasakan itu Pak Uda pingin juga. pingin, iya. Tapi pada dasarnya apa ya yang ada di dalam benak pikiran Pak Uda itu kok pingin ini, pingin itu, pingin ini, kok ada unsur apa yang betul, semangat betul. unsur kesemangatan itu Yang apa pertama gitu loh. itu ya, Kan sudah tercukupi betul. kebutuhan Pak Uda. Secara pribadi itu saya ingin menjadikan diri saya terhormat. Ya itu. Tetapi jangan lupa, kalau kamu bisa, saya bisa, kamu pun juga bisa. Saya balik juga bahwa suatu ketika saya juga harus mampu menghormati orang lain. Jadi saya merasa pekerjaan apapun itu ketika kita lakukan profesional itu semuanya menjadi terhormat begitu, Pak. Iya. Itu yang membuat prinsip Pak Uda, saya harus bisa itu agar terhormat seperti itu ya, terhormat dan mungkin juga bisa untuk yang lain itu bisa terbantu ya. Iya. Artinya kita bisa membantu orang lain itu ada kepuasan tersendiri, Iya, karena gitu. gini, bermanfaat. Betul. Kebermanfaatan itu karena sudah jelas dalam Quran juga dalam hadis itu misalkan bahwa orang yang paling terhormat inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Nah, bertakwa itu sebenarnya adalah maknanya adalah profesional gitu loh. Jadi misalkan jenengan bertanya tentang hari-hari ini tentang entrepreneur gitu ya. Karena saya memimpin sebuah pondok di Pasuruan itu ya saya cantumkan di situ entrepreneur. Jadi jangan tanya bagaimana saya mengelola itu. Ya rumit sekali tapi alhamdulillah berjalan. Misalnya ada hidroponik gitu. Ada juga. Ada di sana. Macam-macam iya. Saya coba itu ya untuk semangat anak-anak yang ada di rumah Pak ya. Bapak mulai kecil dari TK itu ya. Iya. TK itu apa sudah punya cita-cita apakah? Belum. Saya TK, punya waktu TK dulu. TK tentu masih belum tergambar. Belum tergambar ya. Iya. Tapi Pak Uda dulu waktu TK ini menurut saya dan siswa-siswa ya, Pak Uda ini salah satu motivator saya, orang yang sukses ya menurut saya. Nah, anak-anak juga ingin meniru. Gimana sih waktu kecil Pak Uda, apa cara belajarnya gimana? Makanya saya urut dari TK dulu. Oh, iya. Nah, TK itu Pak Uda terkenalnya suka ngacung tangan atau gimana gitu? Enggak, Atau sebenarnya saya dulu diam gitu, dulu pendiam. diam. Oh, Introvert ya. Bahkan saya di TK itu masih ingat sekali untuk difoto, diambil gambar tuh saya nangis lari. Masa Pak? Iya, saya takut gitu kan. Padahal Iya. sekarang kayak gini. Jadi kalau ketemu keluarga itu, ayo tak foto kan, itu sudah tua begini nih ya, sudah tua begini. Tak foto ya, akhirnya Tapi kita seneng ya? ketawa gitu. Dulu waktu Ingat TK, gitu. Iya. waktu TK nggak mau difoto. Ingat aku. Oh, tapi itu Pak ya, TK-nya jenengan berbasis Islam nggak? Kayak kalau sekarang Enggak, RA ya, enggak. TK umum ya. Iya. Tapi bisa. Hanya dulu begini loh ngaji ya. Pak Azrul. Ayah saya itu pernah jadi komentator sepak bola. Jadi komentator Komentator itu kalau di lapangan camat, itu ya. komentator sepak bola, Di pendakwah, lapangan. guru, wah, Jadi kayak- ada satu hal yang saya ingat, saya suka dengan hal semacam itu, sehingga ketika di SD itu saya bilang gini, saya ingin menjadi seorang yang bisa pidato, bisa macam-macam gitu. waktu Iya, TK. waktu sudah SD ya itu begitu, ya masih kecil itu, sehingga ya alhamdulillah itu tercapai dengan sendirinya. Maka bercita-cita itu mesti harus dibuktikan. Ya, Oh, dari jadi TK itu jenengan introvert ya, jadi tidak ada kayak Iya. biasa saja ya. Takut penakut itu. Penakut. SD kelas 1 Sudah mulai ini sudah. pengen lihat guru gitu, Iya. pengen cita-citanya, ditanyain kan, udah cita-citanya jadi apa gitu, benar? Iya. Jenengan jawab apa waktu itu awal? Ya tukang pidato gitu. Pidato. Masya Allah, ternyata bisa diwujudkan keren. Iya. Tukang pidato, masa gitu Pak? Terus Iya. pidato, terus gurunya nggak tertawa atau teman-teman yang lain tertawa? Kan biasanya cita-cita itu Oh, udah dokter, berani dong dulu polisi, itu SD itu anak-anak SD dulu itu untuk mentertawakan kawan tuh enggak berani. oh dulu ya? Iya. Tahun berapa itu Pak? Saya SD itu tahun 70 berapa ya? 78 78, ya. 1978 SD. Temannya punya cita-cita, kalau zaman sekarang kan ditertawakan malah. Iya. Kalau zaman dulu malah nggak berani Pak. Karena ada gurunya gitu, sangat takdim kepada guru orang-orang dulu itu. Sangat sama guru, takdim sekali waktu zaman dulu. Jadinya ditanyain cita-cita ya menjawab sambil deg gitu Pak ya. Iya betul.
untuk jadi tukang pidato. Dan saya masih ingat saya kelas 8 ya, kalau SD? sekarang kelas 8 ya, kelas 7, kelas 2 SMP ya, kelas 8 sekarang. Saya pernah diadu ini debat Pancasila. Debat Pancasila di SMP saya itu waktu itu luar biasa memang. SMP 2 Negeri ya? Jambi ya, Rogo Jambi. Berarti jenengan SD itu SD umum. Jadi umum di negeri ya. Padahal bukan basicnya. Biasanya kan kalau menjadi pendakwa itu kan harus dari golongan agama-agama Pak ya. SD-nya MI ya seperti itu. SMP-nya Sanawiyah. Tapi jenengan boten nggih. SD-nya negeri, SMP-nya negeri. Nah, itu saya waktu dia Kelas 8 itu ya, dengan kelas 9 gitu ya, katakan gitu kan. Saya pernah mendapatkan juara 1 itu waktu itu. Untuk debat Pancasila. PPKN lah ya. Kalau dulu PMP. Padahal guru bahasa Inggris ya teman-teman. Guru bahasa Inggris SMP juara 1. Iya. Insyaallah. Dari SD itu jenengan pengen jadi tukang pidato. Terus kemudian yang unggul waktu itu mata pelajaran apa jenengan di SD? Pelajaran sejarah. Sejarah unggul ya. Oh pantas ya jenengan sampai sekarang kalau masalah sejarah kuat sekali. Iya memang. Tapi, suka membuat satu bentuk mapping kehidupan itu suka. Oh SD. Nanti saya masih ingat begini Pak Azul. Suatu ketika malam hari itu dibangunkan sama ayah saya ya. Ayo Nung bangun gitu. Panggilannya Nunung gitu kan. Oh panggilannya. Nur gitu kan. Oh masih gitu. Panggilan itu ya. Saya ini ditanya apa cita-cita kamu? SD itu. Terus ayah saya itu bilang, saya tahun sekian ini seperti ini kamu nanti kira-kira usia sekian gitu sudah sarjana. Itu di mapping sama ayah saya. Masya Allah. Malam hari Cewarang ya. Ayahnya kelahiran tahun berapa Pak? Ayah jenengan? Ayah saya itu kelahiran tahun 1943. Sudah seto sekarang. Sekarang sudah seto. Sekarang sudah meninggal teman-teman ya. Tetapi membawa kenangan yang sangat indah. Kelahiran tahun 1943. Waktu itu ayahnya Pak Uda usia berapa Pak yang memberikan mapping itu? Sekitar usia berapa? Ya masih muda lah kira-kira. 20, ya 25. Tahun berapa ya? Kira-kira ya usia 35. Waktu itu jenengan anak pertama. Masya Allah. 35 atau 40. Sampai sekarang aja ya, kalau boleh jujur ya, ayah saya aja yang kelahiran tahun 66 ya sudah almarhum, itu pun beliau enggak pernah mapping. Mapping itu enggak pernah membuat sketsa. Oh, Azrul SD-nya ke sini, SMP-nya ke sini, nanti kuliahnya apa, ambil jurusan apa? Enggak. Pokoknya disuruh sholawat gitu aja. Beda dengan ayahnya Pak Uda ya. Kelahirannya kan lebih tua, tapi jiwanya sampai sekarang pun masih terasa itu sangat diperlukan untuk bagi yang menonton ini ya, untuk orang tua kepada anaknya seharusnya seperti itu. Dari kecil anaknya itu sudah dibuat program. Nah, toh misalkan anaknya enggak sesuai dengan permintaan orang tua, setidaknya itu ada yang mengarahkan ya Pak ya. Betul seperti itu Pak ya. Jadi mulai SD jenengan sudah dibuat dikonsepkan sama ayah. Ada satu hal mungkin ini perlu ya bagi anak-anak juga para pemirsa yang lain. Ayah saya itu misalkan dia ingin membuat pintu, itu bukan dia pesan pintu, tapi dia bilang kepada saya, Nung, belikan alat-alat ini. Ih keren ya. Gitu. Jadi kemudian bahannya disediakan, kemudian sejelek apapun itu menjadi sebuah hasil karya, dan itu lebih indah di mata kita ketimbang bikinan orang lain. Jadi padahal camat guys. Padahal camat guru kan istilahnya sudah mapan ya, tapi ayahnya tapi enggak mau itu, bukan enggak mau ya, pingin sendiri. Kita harus mampu gitu. Gila. Sampai kalau ke rumah saya Pak Azrul, semua bagian-bagian rumah saya yang kayu ya, katakan seperti gawang, sampai tempat tidur, sampai kursi dan sebagainya, semuanya bikinan saya sendiri. Wih, Masya Allah, niru di anaknya. Iya. Pak Uda ini anak pertama. Dari 3 orang ya. Jadi anak bapak itu ada 3. Satu saya, kemudian adik saya di Malang. Laki-laki. Ya, perempuan semua. Oh, perempuan. Iya, itu. Yang meniru sifat ayah atau jenengan atau anak? Semuanya itu prinsip entrepreneurnya jalan. Masya Allah, ayahnya deh. Itu. Jadi kalau
sampean mau tanya misalkan Pak Uda punya mesin las ya, ada di rumah mesin las, gergaji mesin macam-macam tuh ada di rumah. Keren ya Allah, Begitu. ada ya istilahnya kok apa manusia seperti Pak Uda. Tapi bukan berarti semuanya harus saya kerjakan Tapi sendiri. Misalkan ada saya itu Kang ya, dibantu dibantu ya. ya. Maksud saya gini, kalau misalkan sesuatu itu dalam kondisi besar yang harus dibutuhkan, katakan bikin apa pagar dan sebagainya kan butuh tenaga. Saya sudah nggak punya tenaga, makanya tentu harus kepada orang lain. Tapi Pak Uda yang membuat konsepnya. Oh iya. Keren. Gambar rumah macam-macam saya bisa. Pak Uda sendiri, Masya Allah. Proyeksi perspektif apa itu saya bisa bikin. Kembali lagi Pak ya dari SD ya. SD jenengan kan waktu malam kan dibangunin sama ayah ya. Iya. Nung kamu itu nanti usia sekian Iya, di mapping ya. di mapping ya. Usia sekian jadi guru gitu. Iya, ya Waktu bukan itu. Gimana? Sarjana gitu. Kamu Sarjana. mau milih apa? Milih apa SD. Terus jenengan itu memilih apa waktu itu SD? Dibangun. Saya waktu itu itu sholat tahajud ya? Waktu tahajud. Iya, waktu seperti itu. Masya Allah. Itu saya SD bilang tahajud, ya. saya nanti kepingin apa itu di sospol kayak gitu. Saya waktu itu hanya tahu kalau di apa SD itu sudah tahu sudah sosial tahu, politik. iya. Sospol Kok itu. gila. Karena ayah saya tadi itu juga guru PMP itu. Oh, sosial politik. Guru apa Pancasila. Guru Pancasila. Iya. Tertawa ayah waktu itu ya. Anu serius. Serius. Jadi, SD. Kemudian Pak Uda ranking 1 enggak? Enggak pernah saya ranking 1 dalam arti apa namanya keseluruhan, hanya bidang-bidang yang saya suka. Itu yang saya kebut dengan baik gitu. Tapi misalnya saya kalau misalkan seperti matematika itu Pak Asrul non sewu ya. Itu karena bagi saya itu butuh banyak waktu, kadang-kadang saya sisihkan sehingga saya tidak pernah mendapatkan nilai 10 Pak Asrul, tidak pernah non sewu ya. Nilainya paling-paling ya 8, 7, 8 itu aja. Walaupun tidak terlalu rendah ya gitu. Oh, berarti Pak Uda ini semasa SD ya, anak-anak ya biasa-biasa saja dalam mengerjakan setiap mata pelajaran yang diperoleh dari gurunya. Namun Pak Uda itu lebih suka dengan pelajaran yang disukainya saja sehingga nilainya tertinggi. Jadi untuk anak-anak juga ya gitu, fokus ke pelajaran yang sekiranya untuk masa depan kalian itu apa yang sesuai seperti itu ya. Tapi nggak boleh ditinggalkan yang Tapi lain. yang lainnya nggak ditinggalkan. Contoh Jangan seperti sampai tadi. jelek lah ya. Contoh seperti tadi matematika membutuhkan waktu yang lama, tapi Pak Uda tetap mengerjakan matematika walaupun nilainya belum sempurna, minimal pas KKM lah ya gitu ya. Oh, kalau waktu itu gak KKM lah itu. KKM-nya zamannya Pak Udawan itu 55. Tapi Pak Uda sudah dapat Sudah 7, 8. minimal 7 lah. Wih, di atas KKM. Apalagi yang disukai, mata pelajaran yang disukai 100 terus Pak Uda ya. Iya, tidak pernah lepas itu. Saya suka menghafal. Jadi Pelajaran yang disuka biologi waktu itu, SD dulu, pelajaran yang disuka. Ya itu tadi sejarah. Sejarah. Kalau waktu SMP saya paling suka sudah mulai biologi ya, IPA itu. Kemudian di SMA juga biologi dan sedikit bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kita setelah dari SD, Pak Uda suka sejarah. Tapi enggak ranking 1 ya Pak Uda ya. Jadi jangan minder untuk yang enggak pernah ranking 1. Kalau enggak ranking 1 berarti enggak sukses, belum tentu ya. Contohnya ini Pak Uda enggak ranking 1 ya sukses. Pak Azrul SD-nya ranking 1. SMP-nya enggak ranking. Kemudian SMP Pak Uda ya. Setelah dari SD, Pak Uda tapi peringkat enggak? Peringkat, tidak ada di peringkat. Ya. Peringkat berapa Pak Uda? Peringkat 5 waktu itu dari 5. seluruh Satu kelas ya? Sekolah. Iya. Iya. Oh, levelnya langsung satu sekolah ya? Waktu itu sekolah. Oh, enggak per kelas ya? Ada gini ranking sekolah, ranking kelas gitu. Kalau ranking kelas? Ranking kelas ya akan di antara 1 2 gitu. Wih, keren nih. Berarti ranking 1 Pak Uda. Ya enggak lah. Enggak pernah di keseluruhan. Berarti levelnya Pak Uda per sekolah. Iya, Kalau saya kan per sekolah. kelas. Aduh, Pak Uda ini bisa-bisa aja. Setelah itu naik ke SMP. SMP Pak Uda ini suka pelajaran baru ya. Namanya biologi. Biologi ada IPA lah ya. IPA. Berarti ada fisika juga, Pak? Ya, Fisika ada bisa. Ya, ada fisika. Ada hitung-hitungannya itu? Kalau waktu itu ya Yang hitung-hitungan? ada hitung-hitungannya ada kayaknya ya. Iya. Lupa ingat. Biologi, tapi agama sudah mempelajari enggak waktu SMP? Ya sebenarnya mulai SD ya. Cuma karena fokus enggak? setiap hari begini, ayah saya itu
kalau ada waktu itu majalah Al Muslimun ya, itu hanya dilempar di meja begitu saja. Dia hanya bilang begini, pendidikan itu. Nunung, itu ada buku di situ, kalau kamu mau baca bacaan, kalau enggak usah dibaca, tapi jangan dibuang di tempat lain. Tempatnya di situ, di meja itu. Jadi nggak berani kita akan membuangnya gitu, walaupun kita perlu dengan yang lain. Nah itu nanti ayah saya akan lihat buku itu geser tempatnya apa enggak. Kalau ternyata geser, dia tanya, dia tanya, tadi yang kamu baca yang mana misalkan. Jadi keinget almarhum ayah saya. Gitu. Aku baca ini Pak, ayah gitu, baca ini. Ayo Pak. Apa tahu ya? Iya. Terletak bukunya berubah karena dibaca. Kan dilempar gitu aja. Cara pendidikannya ya. Dilihat betul buku itu bergerak enggak gitu lah. Kalau bergerak berarti kan dibaca sama anaknya kan gitu. Iya. Ya, jadi kamu baca ya tadi. Iya. Apa yang kamu baca ini. Oh iya sudah. Jadi dengan sendirinya pengetahuan itu menurut saya ketika kita butuh kita cari dan kita dapatkan. Istilahnya kalau dalam istilah pesantren itu man jadda wajada. Siapa yang mencari sungguh-sungguh wajada, dia dapatkan. Iya. Kalau kayak misalkan gini Pak, saya itu dulu anak yang paling kecil dan paling pendek di sekolah. Memang betul itu ya? Iya. Tapi betul. Sekarang tinggi Pak? Ya sekarang 170 gitu ya. Itu begini. Paling kecil. Saya dikasih sepeda sama ayah saya itu untuk membuat saya bisa tinggi, itu tempat duduknya itu tak tinggikan sehingga kalau betul. Mau medal itu istilahnya Jawanya gayung-gayung tuno gitu. Iya gayung-gayung. Bisa kena ya. Kata-kata gitu. Iya. Terus SMA itu sudah mulai kelihatan saya lebih tinggi. Begitu dan cepat. Nah sekarang anak saya yang pertama itu malah tingginya sudah 190. Begitu. Keren sekali. Iya. Gini Pak Uda ya. Iya. Saya lanjut dari yang SMP ya. Dari SMP Pak Uda suka pelajaran IPA dan PMP. Agama belum terlihat di situ. Belum. Agama Islam belum ya. Jadi jenengan itu suka dengan pelajarannya atau sama gurunya waktu SMP? Dua-duanya. Laki-laki perempuan, biasanya perempuan. Mereka yang sesuai dengan cara belajar saya. Iya betul. Karena kan macam-macam ya guru Pak ya cara belajarnya ya. Ada yang dengan visual atau kinestetik atau gitu. Berarti SMP jenengan negeri ya? SMP negeri mana Pak? Negeri Rogo Jambi 2 Banyuwangi. Yang SD-nya juga di Banyuwangi. SD-nya juga di Banyuwangi. Kalau boleh tahu Pak Uda ini asal mana? Lahir di mana sebenarnya? Saya lahir di Banyuwangi. Lahirnya tahun di Banyuwangi. 1966. Wis, seayah saya berarti ya. Almarhum saya juga 1966. Setelah itu SMP Pak Uda menguasai hafalan ya seperti sejarah dan PKN belum terlihat sebagai pendakwanya, sebagai cita-cita pendakwah juga guru bahasa Inggris. Aneh ini teman-teman. Waktu itu bahasa Inggris juga suka SMP. Waktu itu masih belum suka. Jadi nilainya ya kok bisa ya? Ya sekitar 7 itu aja, nggak bisa 10. Tetapi gini, ketika ada seorang guru namanya Pak Sukatman. Guru apa itu? Guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Itu saya kelas 8 ya, sekarang kelas 2 waktu itu ya. Sekarang kelas 8 itu. Itu saya suka dengan cara dia mengajar. Kemudian lebih jelas gitu, lebih jelas menyampaikannya, tidak terlalu banyak yang disampaikan tapi masuk itu nilai saya tidak pernah di bawah 9 ya 10 9 tuh sudah waduh wis enok songo aku ngono kan menyesal sekali dapat dari 9. Tapi belum itu Pak ya, belum iki nanti aku menjadi guru bahasa Inggris, belum ada niatan ya. Padahal suka aja ya masih ada ya. Aja. Cuma yang lebih suka ke PKN sama IPA. Iya. Terus kemudian lanjut ke SMA, jenengan masuk negeri atau swasta? Negeri lagi. Beda sama SMA sekarang ya. Kalau sekarang kan SMA jalur zonasi. Kalau dulu SMA itu betul-betul tes. Sama seperti Pak Azrul, SMP-nya negeri Pak Azrul, SMA-nya swasta. Dan begini, SMA saya itu adalah SMA terfavorit terkenal di Banyuwangi. Wih, keren. SMA Negeri Genteng 1. SMA Negeri 1 Genteng, dari Kecamatan Genteng.
SMA-nya tua sudah, ya. Tapi dia terkenal sekali, iya di Banyuwangi itu. SMA Negeri 1 Genteng Pak ya, untuk yang menonton mungkin dari situ alumninya. Kemudian SMA Pak Uda menggeluti itu belum terlihat. Nah, kemudian lulus ya, jurusan IPA berarti ya? Jurusan IPA. IPA, SMA, itu jenengan suka pelajaran apa? Kalau di SMA itu bahasa Inggris saya nggak suka, karena memang Loh, tapi kan nilainya 9. waktu di SMP ya, Iya, 10 terus. 10 ya, tapi 9-nya jangan, tapi kok di nggak SMA suka? ini saya nggak suka. Kenapa Pak? Ya sekali lagi Cara mengajar ya? cara Kayak mengajar guru saya itu sama sekali tidak ada bahasa Indonesianya, Inggris semua? Inggris Dia semua, ngomong. Oh. sehingga saya jadi orang budak kayak gini. Padahal itu menurut saya ya teman-teman, itu kan sekolahan favorit ya, kayak seperti itu Pak Uda. Sekolah favorit ya seperti itu, gurunya ya sangar-sangar Pak Uda. Iya betul. Tapi Pak Uda tambah gara ada budak kan. Iya kan nggak ngerti gitu. Iya. Makanya akhirnya ketika saya SMA. jadi guru itu kan saya berpikir bahwa vocabulary itu sesuatu yang sangat penting di dalam itu. Sama lah dengan bahasa Arab ya. Itu kalau kita akan berbicara mufradat atau vocabulary itu ya sudah sih itu. Kita sholat kadang-kadang enggak tahu artinya kan, akhirnya setelah sholat ya selesai, tidak bisa nahyu anil fahsya'i wal munkar gitu loh. Artinya apa? Enggak bisa menjaga dari kemungkaran dan keburukan gitu. Seperti itu karena itu, kan ya. enggak paham bahasa yang iya. Nah, jadi Pak Uda pengalaman waktu SMA, ini gurunya ngomong apa ini sehingga Pak Uda bahasa Jawanya budek, nggak bisa mendengarkan karena ngomong bahasa Inggris. Dibuat Pak Uda pengalaman ternyata sangat penting bahasa itu tadi, kalimat vocabulary-nya itu ya. Tapi waktu itu SMA jenengan pelajaran apa yang akhirnya disuka waktu SMA? SMA itu biologi. Tetap biologi ya? Tapi gak jadi guru biologi. Pernah ya. Tapi fastu masuk. Nanti bicara fastu ya teman-teman. Guru saya namanya Bu Sehpitajeng itu Guru biologi ya? Guru biologi. Wah. Pernah bilang begini, coba dihafalkan itu kata-kata Latin itu, kata-kata Latin. Iya Pak, betul, saya juga kesusahan Pak. Itu ada 2 lembar itu. Tidak satu pun yang geser titik komanya itu kan. Jadi dia bilang gini, kamu kok hafal semua? Oh Pak udah hafal ya? Hafal. Oh iya, saya karena kan yang sukanya Iya. biologi. Ya saya bilang karena saya suka Bu, saya suka biologi. Makanya istri saya pun saya Iya, mencari, istrinya dapat dia guru biologi teman-teman. jurusan saya waktu itu kan teman aja ya gitu, tapi adik kelas. Saya bilang kamu nanti pilih jurusan biologi aja lo gitu. Akhirnya dia masuk di biologi dan dia juga Nikahi teman Pak Uda ya. lulus dari biologi. Kenapa kok Pak Uda menyuruh pacarnya Pak Uda ya, yang sekarang jadi istri Pak Uda menjadi guru biologi? Kok diarahkan ke guru biologi? Kenapa? Karena begini, menurut saya Biologi itu kenapa? Biologi itu satu hal yang berhubungan dengan alam ya. Jadi apa ya, aplikatif sekali sebenarnya biologi itu. Dan Aplikatif itu apa Pak Uda? Ini kan juga menonton ada yang anak-anak, sesuatu ada yang real dilakukan, dilakukan. Jadi kalau misalkan seorang sampai makanya saya kan gini, paham betul tentang herbal gitu ya, tentang tanaman herbal itu saya suka. Karena dasar-dasar biologi itu ada. Oh iya betul. Misalkan ya. saya petik 1 daun kemudian saya punya rasanya seperti ini. Itu waktu nah ini kebanyakan. Ini yang saya suka juga dengan Pak Uda, yaitu makan tanaman ya anak-anak ya atau teman-teman, tanaman daunnya petik langsung dimakan. Loh bener ini. Iya. Itu Pak Uda melakukan waktu mulai kapan? SMP atau SMA? Sudah. Baru-baru aja ya. Iya, kira-kira Pahit, saya cuma pernah nyoba teman pahit. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu mencoba seperti itu. Waduh, Pak Uda nih aneh-aneh. Jadi SMA setelah kembali lagi Pak ya. Ternyata jenengan memilih istri jenengan ambil biologi karena senang dengan biologi itu adalah sesuatu yang nyata. Dengan harapannya istri jenengan saya bisa membantu dia kan, kalau membantu dia ini satu ide gitu. Satu ide. Kenapa kok enggak guru agama? Kan jenengan juga. Enggak waktu itu enggak berpikir tentang itu. Enggak berpikir tentang itu waktu itu. Jadinya biologi, sehingga kan kalau mencari jodoh itu harus sevisi misi ya. Seperti itu ya Pak Uda. Tapi perlu diingat, saya tidak mengambil jurusan biologi.
Kan saya bahasa Inggris. Iya makanya ini. Aduh wadah ini. Aduh ngobrol dengan Pak Uda ini. Aduh. Ada satu hal yang perlu diketahui bahwa ketika saya tidak maksimal dalam satu hal, saya harus mencari ilmunya. Oh, itu ya. Jadi ketika kok bahasa Inggris kok angel ya bagi saya waktu itu gitu. Iya betul. Saya harus belajar bahasa Inggris dong. Maka saya kuliahnya bukan dikarenakan saya suka biologi kemudian saya suka ngambil biologi, tapi karena saya tidak mempunyai ilmu itu, saya harus kuliah di situ. Waktu itu Pak Uda ya. Iya, setelah lulus sekarang SMA, begitu. Setelah SMA, ini perbedaannya Pak Uda sama saya. Kalau saya suka matematika waktu SMK Pak Uda. Saya suka matematika itu baru SMK itu. SMA di swasta, suka matematika karena gurunya perempuan kan cantik. Jadinya saya kuliahnya ya ambil matematika karena saya sudah suka waktu SMK. Berbeda dengan Pak Uda. Kalau Pak Uda kuliah itu ngambil yang nggak bisa. Tapi susah Pak Uda. Kalau kuliah ngambilnya nggak bisa. Takut seperti teman saya ini punya pengalaman Pak Uda ya, sedikit bercerita. Namanya itu Bayu. Seperti itu. Dia itu nggak suka matematika, makanya dia kuliah matematika. Ya akhirnya nggak lulus Pak Uda. Itu karena kesungguhannya nggak ada itu menurut saya. Oh gitu kalau ya? kesungguhannya ada pasti dia bisa karena Nggak bisa, susah matematika, makanya dia belajar. Akhirnya nggak lulus Pak Uda karena nggak bisa. Iya. Kalau saya karena kurang maksimal saya harus maksimalkan. Ketika saya tidak bisa bahasa Arab saya kuliah di bahasa Arab. S2 saya karena saya tidak tahu hukum Islam, maka saya kuliah di S2-nya bukan di bahasa Inggris supaya nanti bisa dapat pangkat Iya. Enggak. Saya harus bisa itu. Maka kuliah S2-nya dikonsentrasi pendidikan dan hukum Islam. Masya Allah. S1-nya bahasa Inggris, lulus, nilainya memuaskan atau? Ya, Sangat memuaskan. memuaskan. Ya. Memuaskan, alhamdulillah. Di mana Pak? S1-nya bahasa Inggris. S1-nya di UNESA. 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 SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Universitas S1-nya negeri. Masya Allah. S2-nya di UMS di Muhammadiyah Surabaya. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang S2-nya Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang kita bicara dari S1 dulu Pak Uda ya. Kan tadi SMA jenengan suka biologi IPA ya. Tapi kuliahnya ambilnya SD PKN ya, sejarah. SMP Pak Uda IPA. IPA ya. SMA suka IPA. Lah kok kuliahnya ambilnya bahasa Inggris karena tidak suka ya. Ini bisa ditiru dan juga tidak bisa ditiru juga. Kalau bisa ditiru hati-hati loh teman-teman ya. Karena jarang sekali seperti Pak Uda ini kan. Seperti itu tadi. Pelajaran yang disuka ternyata yang waktu kuliah ngambilnya yang enggak suka. Ya semacam gini lah Pak Azrul. Susah Pak. Ketika saya menggunakan glasses ya, menggunakan spectacle, menggunakan apa kacamata ini. Bahasa Inggrisnya glasses ya. Lalu saya berpikir orang-orang itu kok bisa punya toko kacamata gitu ya kan? Itu artinya bahwa ini benda mahal yang sebenarnya murah harganya, tapi bagaimana caranya bikin gitu. Macam-macam begitu dan saya pengguna itu, I'm the user. Lah makanya saya pelajari betul dan saya punya waktu itu, sekarang sudah saya tutup, saya punya toko kacamata di rumah gitu. Iya betul keren. Iya. Waktu kuliah S1 ya? Enggak, ya sudah waktu sudah di sini di Surabaya gitu. Oke, kita bicara tentang kuliah S1 Pak ya. Iya. Pengalaman semester 1. Kalau perbedaan Pak Azrul dengan Pak Uda ya. Pak Azrul semester 1 ngelesi anak TK, SD, SMP, SMA sampai sekarang bisa mahasiswa. Nah, kalau Pak Uda ini Pak Uda semester 1 pengalaman pertama kuliah ini jurusan bahasa Inggris ya. Kalau Pak Azrul kan linier. Nah, itu sejalan ya. Kuliahnya matematika, yang ngelesinya ya matematika. Bertahap TK, SD, SMP, SMA sampai mahasiswa saat proses kuliah S1-nya Pak Azrul. Nah, kalau Pak Uda waktu S1 semester 1 apa pengalaman pertama? Saya dulu dari S1 dulu Pak Azrul. Saya mengambil jurusan diploma 3 bahasa Inggris. Oh, di 3 dulu. Ya. Di UNESA itu ya? Enggak, waktu itu masih di D3-nya di UNED di Jember. Universitas Negeri Jember. Keren. Lalu hari-hari saya malah enggak bingung dengan pelajaran saya, hanya bingung dengan musik. Jadi saya dulu waktu semester pertama ya? Iya, sudah masuk Jember itu apa? Sambil kuliah, kemudian saya sambil pekerjaan pertama, hobi ya, hobi. Kalau hobinya masuk kuliah sih, hobi pertama apa? Hobi saya musik. Gitu. Apa itu? Di bidang apa? Gitar kah atau bass atau drum? Karena teman-teman udah pada pinter-pinter, waktu itu saya di vokal. Ih, sekali. Ya.
Vokal semester 1 ya itu. Iya, Ingat ya. vokal. Membentuk band. Iya, ada band Andromeda Band waktu itu di Jember. Nama bandnya Andromeda. Andromeda ya mungkin Ya, kalau yang saya- menonton ada temannya. Tapi bandnya itu sekedar band di kampus atau sudah pernah terkenal nggak Pak? Ya kalau sangat terkenal enggak lah waktu itu ya. Kalau lagi manggung bareng-bareng Lok Selebor itu kan Oh gitu. jadi anak apa istilahnya ya. Anak band. Ya anak panggung gitu. Jadi tampil awal-awal gitu aja. Setelah itu ya nanti golongannya Ahmad Albar itu kan. Oh baru terus jenengan. Enggak, Lumayan kita terkenal. dulu kan, kita Oh. tampil dulu. Seperti Anang apa itu, Anangnya Krisdayanti Anang, itu kan juga tampil di La Villa Band dia. Kemudian kita di Andromeda Band terus itu Lah nggih, Pak. Berarti itu kan menurut saya Pak ya itu cukup terkenal Pak. Istilahnya kan jenengan main dulu, setelah itu artisnya. artisnya. Nah, saya juga punya band Pak, tapi band untuk Oh, jadi- ngisi itu ujian praktek. Aduh. Kalau Pak Azrul punya band ya namanya The Mahdi Band itu untuk pengisi kayak pentas seni aja di sekolah. Jadi terkenalnya di sekolah. Kalau Pak Uda ya bukan itu menurut saya terkenal Pak. Wong setelah jenengan main baru Asanti, Anang Hermansyah, kemudian Ahmad Albar. Oh, itu ya keren Pak. Kalau saya enggak ada Pak yang main ya kelas 8A kayak gitu 8B. Oh keren ya Pak Iya, Uda ya. iya, Pak. Terus kenapa nggak diteruskan Pak? Harusnya bisa jadi seperti Dewa 19. Iya, kan ketika itu waktu itu Anang ke Jakarta kan, Iya. kita masih ada di Jember aja gitu. Jadi Gak ikut Pak ya? ya enggak. Kan memang saya pikir bahwa ada hal-hal yang lain, kata ayah saya begini. Itu akan terlihat indah di saat kamu muda gitu. Oh. Tapi nanti kamu di saat kamu sudah mulai tua, ada sesuatu yang semakin kamu tua dia semakin dibutuhkan orang gitu. Maka saya bergerak di bidang dakwah Oh. sampai sekarang gitu. Betul ya, itu pesan ayahnya ya. Seperti band itu kan menurut ayahnya Pak Uda kan jaya-jayanya itu waktu muda. Nanti kalau sudah semakin tua itu ilmunya yang dicari itu susah ya, Pak iya, ya. orang akan cari kita kalau kita punya kan. gitu Iya, kan. sama seperti les-lesan. Seperti guru les ya. Waktu muda seperti ini enak, kalau sudah tua kan Ya. susah dicari. Tapi kalau pendakwah justru semakin tua, semakin berisi, dicari, ya. semakin dicari. Oh, seperti itu. Kemudian Pak Uda meninggalkan ya ini kita cerita urut ya dari TK sampai sarjana itu D3 dulu ya. Pak Uda meninggalkan band ya, teman-teman ya. Meninggalkan band, kemudian Hobinya beralih ke organisasi. itu sarjana ya. Ya, sudah mulai mau masuk ke S1. S1 itu. Organisasi apa Pak waktu itu? Waktu itu karena masih muda, saya di organisasi di Pemuda Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Ih, ngeri Rek. Jadi- Bagian apa Pak Uda? Kalau dibilang saya ada di beberapa bagian. Bagian kompor-kompor. Ya, boleh begitu. Nah, betul Uda. Tapi pernah waktu itu saya jadi Iya, komandan Kokam. Kalau misalkan di Nahdiyin atau di NU itu komandannya Banser Jawa Timur gitulah. Saya komandannya Kokam Jawa Timur. Jadi punya Tugasnya itu tentara. apa? Ya tentaranya Muhammadiyah lah gitu ya. Di sana. Gitu, Jawa Timur. Meninggalkan oh ya, sebentar Pak ya, ini kepo saya. Yang jenengan kan meninggalkan band. Itu teman-teman yang grupnya Pak Uda, sahabatnya Pak Uda itu masih bergabung dengan Pak Uda atau sudah mencar-mencar? Sudah intinya Mencar-mencar apa, ya? ya. Ada Dani Agus misalkan, kemudian ada Bayu, ada Febri tetap di Jember, yang Bayu itu di Banyuwangi. Yang kemudian mencar-mencar Dani ya? Agus ya, Dani Agus itu ada di Jakarta, sekarang ada di Bali. Apa band tetap? Ya tetap menggeluti begitu. Oh, seperti itu. Iya. Kemudian Pak Uda melepaskan akhirnya lari ke Banser. Wih, sangat. Tim organisasi Jadi, punya tentara ya. Itu tugasnya apa punyanya- Pak Uda waktu itu? Tugasnya ngapain, Pak? Kalau boleh tahu. Kaderisasi. Kaderisasi. Karena saya tingkatnya tingkat wilayah. Itu Jawa apa Timur. Pak? Maksudnya supaya biar anak-anak juga tahu kayak mencatat kah atau apa? Oh enggak ya, apa namanya, sistem pengamanan sekaligus apa melihat data. Misalkan ada ya laporan-laporan lah. Apa saja yang ini berhubungan dengan keamanan organisasi. Keamanan ya. Berhubungan dengan keamanan itu berapa bulan atau berapa tahun Pak udah menggeluti organisasi? Satu periode itu ya sekitar 3 sampai 4 tahun. Lumayan ya. Iya, Bergerak dalam bidang organisasi. Itu. organisasi berarti itu. Setelah itu hobinya berganti lagi. Cukur rambut itu.
Oh, udah, itu kan di S1 dulu. Iya, ya. sabar satu-satu ya. Setelah organisasi itu apa? Saya teruskan tetap di organisasi. Sampai sekarang tak? Iya, saya sekarang Berarti nyabang ya apa? Dua gini ya? Ya kan katanya Pak Uda. Kan kalau sudah mulai tua kan masuk di Muhammadiyahnya, bukan pemuda Muhammadiyah tapi Muhammadiyah. Di wilayah Jawa Timur atau di BWM. Saya di bagian tarjih. Apa itu tarjih, Pak? Tarjih itu merojihkan atau membuat kesepakatan bersama atas dasar hukum-hukum Islam, para imam dan para ulama terdahulu dihubungkan dengan kekinian atau tajdid gitu. Susah ya. Jadi misalnya gini Pak, apakah boleh ya misalkan aurat itu tidak ditutupi gitu misalkan. Tapi kalau sudah ganti fungsi kan boleh, misalkan orang yang di bibirnya sumbing misalkan ya, itu diambilkan daging dari daging pantat kan aurat gitu kan ya. Iya betul. Kalau di sini ditutupi di plester gitu kan ya juga nggak lucu kan gitu ya. Iya betul. Makanya seperti itu pun dalam kehidupan kita harus dibahas betul. Jadi gitu. Jangankan yang seperti miras yang besar yang diperbolehkan atau tidak boleh. Ini loh, operasi seperti itu kita bahas. Iya betul. Iya. Mulutnya sumbing, supaya nggak sumbing, diambilkan daging dari aurat. Aurat salah satu contohnya yaitu pantat. Dikasih ke sini. Hukumnya boleh enggak? Boleh enggak gitu ya. Nah, itu Pak Uda membahas di keorganisasian Muhammadiyah seperti itu. Seru Pak Uda ya. Tapi menurut Pak Uda gimana? Boleh enggak itu? Iya kan sudah berganti fungsi, makanya boleh. Kalau seseorang tahu paham tentang fungsi, sebagaimana Allah itu memberikan nama-nama itu sesuai fungsinya gitu ya. Wa 'allamal adama asma'akullah misalkan itu. Allah itu memberitahu tentang nama-nama semuanya kepada Adam. Itu kan fungsinya. Masa katakan ada gentong. Namanya gentong bisa nyimpan air dengan baik. Tapi kalau sudah namanya berbeda, gentong bocor begitu kan sudah nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi udah pecah gitu ya. Iya betul. Jadi begitu. Aduh, iya Pak Uda. Setelah itu Pak Uda dari organisasi jenengan masuk ke apa hobinya selanjutnya? Sekarang ini lo enggak waktu sarjana dulu. Oh, waktu itu sudah lewat dari sarjana kan sudah. Sudah. Yang potong rambut itu S2 ya? Itu masih di diploma dulu, masih di Jember. Potong rambut. Potong rambut, jual mie, jual bakso gitu. Itu disambi seperti itu ya. Kalau malam itu seperti itu. Keuntungannya buat apa Pak Uda kan istilahnya Pak Uda ya namanya juga anak muda ya. Anak muda itu kadang dulu anak muda itu kenal rokok, dan rokok itu sesuatu hal yang biasa-biasa. Kalau sekarang kan sudah mulai ada narkoba dan sebagainya, itu rokok menjadi dalam posisi agama itu diharamkan gitu, semacam itu. Kalau dulu nyantai aja gitu ya. Makanya cepat rokok ya. Iya, pakai rokok bareng gitu, pokoknya bisa sama-sama berkumpul, ya? Bersilaturahmi dengan teman. Berarti uangnya bukan ditabung teman-teman, tapi untuk bersama-sama. Ya. Walah. Untuk makan-makan bareng-bareng gitu. Jual mie ayam. Iya. Bisa buat mie ayam? Oh ya bisa. Hobi saya salah satunya adalah membuat minuman, beverage, juga teh daun kelor itu kan Pak Uda yang buat Iya. Saya lupa. Bikin teh daun kelor, bikin macam-macam herbal itu. Aduh, ceritanya panjang sekali Pak Uda ya. Iya. Banyak sekali. Sampai S2 itu Pak Uda sudah Pak Uda S2 kan biasanya pada umumnya ya, orang yang tidak tahu itu kalau S2 pasti jadi dosen kan gitu ya. Sama seperti saya S2 matematika, pengennya jadi dosen seperti itu. Padahal enggak ya. Pernah jadi dosen, pernah ya. Di apa namanya, di UMS ya. Tujuan Pak Uda S2? Tujuan saya S2 waktu untuk itu dosen, untuk bukan. Tujuannya karena saya tidak paham tentang hukum Islam. Oh iya betul. Kurang paham, makanya saya ngambil S2-nya konsentrasi hukum Islam. Tapi tidak takut itu ya, kayak waduh setelah S2 ini kok aku jadi apa rek? Kan udah mengeluarkan uang banyak. Tapi akhirnya begini Pak Azrul. Karena Allah itu tidak akan menempatkan sesuatu tidak pada fungsinya ya. Iya betul. Akhirnya ketika saya S2-nya agama ya, lalu ketika ada sebuah pesantren yang dia butuh, itu yang dilirik bukan yang lain gitu loh. Jadi Allah itu akan mempertemukan sesuatu itu sesuai dengan kepentingannya. Iya betul Pak, saya percaya itu. Akhirnya kan sekarang ini saya memegang
sebagai BPP ya, sebagai Apa Badan itu, Pak? Penyelenggara Badan Penyelenggara Pendidikan atau Pesantren di mana Pasuruan, di SPIM Pasuruan. Ya, ini lagi bangun gedung tingkat 3 itu besar untuk ini ya Pak Suralpa, untuk tempatnya anak-anak itu, untuk kosnya anak-anak itu, apa namanya, asrama. Asrama. Jadi Bapak setelah S2 itu langsung pengalaman mengajar pertama apa? Tetap Langsung kerja? kalau ngajarnya tetap ngajar di bahasa Inggris karena memang dipanggil pemerintah, PNS-nya di bahasa Inggris. PNS-nya bahasa Inggris. Loh, tetapi kok bisa Pak Uda membangun pondok seperti itu? Kan katanya Pak Uda punya pondok ya. Ya sekarang kan masih di PNS ya. Uangnya dapat dari mana Uda? Ya dari PNS itu. Bukan, pondok itu miliknya Apa? bukan miliknya PDM ya, pimpinan daerah Muhammadiyah. Oh. Yang itu butuh dibesarkan dan sebagainya, butuh diurusi. Yang Kemudian mengurusi gitu. ya saya sebagai pengurusnya di sana. Di Pasuruan. Pasuruan. Jadi saya tidak pernah membiarkan waktu saya. Ini yang perlu Pak Digarisbawahi. ya kalian juga mengerti bahwa saya tidak suka membiarkan waktu itu lowong. Karena bagi saya waktu yang lowong itu Lowong itu? ya maksudnya nganggur gitu loh. Iya, nganggur. Iya. Anak-anak juga ngerti lowong ya, lowongannya. Lowong Jadi, itu nganggur ya. Ketika saya sudah bisa bahasa Arab ya, kemudian saya membaca salah satu ayat itu yang mungkin semuanya pada tahu ya, faida faragta fansab itu. Dari situ itu Artinya Pak? kalau kamu sudah mengerjakan satu kebaikan, maka kerjakan lagi kebaikan yang berikutnya. Oh. Itu saya pahami bahwa itu satu perintah dan tidak mungkin saya membiarkan waktu-waktu saya luang, waktu kosong itu tidak mau. Tapi iya betul Pak Uda. Maka pulang dari sekolah itu Langsung ke sana. sudah mikir bagaimana saya mau ke Pasuruan. Pulangnya malam nanti, Setiap hari Pak ya? hampir setiap hari. Iya kan di Hampir sini setiap hari. Surabaya Pasuruan. Selain masih harus ngurus masjid juga di lingkungan saya gitu. Gitu Pak ya. Di Tapi perumahan. gini Pak Uda ya. Mohon maaf Pak Uda ya. Jadi kalau saya lihat ini Pak Uda, kalau yang di PNS ini kan pasti gajian ya. Kalau di sana juga pasti gajian. Iya, atau? iya. Oh gitu ya. Ketika kita memang Karena saya lihatnya mengaturnya- itu, karena kalau saya lihat itu Pak Uda melaksanakan itu kayak dengan ikhlas gitu loh, kayak nggak mengharap gaji. Oh iya. Kayak saya lihat loh. Ya Apa memang seperti itu ya? Kalau saya kan kalau saya ya jujur ya, les-lesan ya supaya dapat uang. Bukan Saya ikhlas, nggak saya ikhlas. berikan satu Karena untuk contoh. bayar cicilan. Nah, kalau saya lihat Pak Uda kayak fokusnya ke situ. Saya berikan contoh aja Iya, Pak. sangat kerat ya. Seseorang yang sudah memahami bahwa kalau kita bekerja kepada majikan kita, kemudian majikan kita akan kasih gaji ya, Iya betul. maka saya pilih majikan nomor 1 dong. Oh iya betul. Majikan saya Allah itu ya. Iya. Misalkan gini, anak saya 4. Anak 4 ini saya taruh semuanya di kantor. Yang 3 masih kuliah di kantor, yang 1 masih KMI ya, masih Apa itu KMI? Kuliatul Mu'alimin, jadi masih usia SMA ya. Oh usia SMA. Yang perempuan di Mantingan. 4-4-nya di kantor. Dan itu terbayang dalam benak saya bahwa itu nanti nggak cukup gaji saya. Iya betul, Ya betul kan? kantor Pak, mahal sekali. Tapi bagi saya kalau sudah saya setor ke sana, kemudian saya akan berbuat upaya yang lain aja. Tiba-tiba misalkan terbuka satu pemikiran, gimana kalau saya bikin kombong jamur misalkan, gitu. Kombong jamur, kemudian nanti ada jamur tiram itu, sampai saya punya pabrik jamurnya dan saya mempunyai pegawai sampai 70 orang loh. Sampai sekarang Pak ya? Sekarang tinggal 30 orang. Corona. Ya karena corona ini. Masya Allah hebat Pak Udara usahanya Pak. Itu tapi ada. disengaja ya? Iya. Ya sebenarnya saya sengaja. Allah itu sebagai majikan ya. Ya biar aja nanti diurusi digaji sama Allah saja gitu kan. Waduh, Itu dikasih pokoknya. Makomnya ya, makom itu tempat ya. Kalau tempatnya cara berpikir kita ya. Iya. Kalau seperti Pak Uda ya kita harus benar-benar bisa seperti itu. Nggak bisa, aku nanti digaji nggak ya? Aku nanti pasti bakal nggak digaji Pak ya. Tapi kalau di pesantren itu juga punya pikiran seperti Pak pemberian Uda. yang diberikan, walaupun saya sendiri yang ngatur, ya hanya habis untuk perjalanan saja. Untuk bayar tol, untuk bayar bensin kan, bawa mobil sendiri malam. Itu ya habis di situ.
teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel Pak Azrul ya. Terima kasih, bye-bye. Oke, lanjut lagi ke itu ya, yang apa Pak? Jamur, kombong jamur. Tapi untuk levelnya Pak Uda ini susah. Kalau misalkan saya punya anak satu, saya pengen taruh di universitas mana yang mahal. Tapi kalau dalam benak diri saya, nutut nggak ya sama gaji saya? Kalau harus punya itu Pak ya, punya pola pikir seperti jenengan. Oh, majikan saya Allah, nanti Allah yang bisa mengatur saya untuk buka usaha apa seperti itu Pak ya. Oh iya, hebat Pak Uda. Oh iya, kita tadi belum mungkin yang menonton juga belum tahu Pak. Kenapa kok bisa tiba-tiba jadi pendakwa? Kapan itu? Kan belum cerita. Asal kapan jadi pendakwa pertama kali? Iya tadi itu kan belum. Ini ya. Semuanya harus ini ada satu peribahasa begini sama guru saya. Kalau kamu ingin memanjat sesuatu yang tinggi itu, kamu butuh tangga, maka kamu tidak mungkin tidak menginjak anak tangga yang pertama begitu. Oh iya betul anak ya, kan gitu ya. Iya artinya Pak. Artinya semuanya harus dilalui dengan proses. Wih, sangat ada kata-kata motivasi. Jadi kalau ingin apa Pak? Tolong bilang Pak. Kalau kita ingin mencapai suatu tingkat yang sangat tinggi, kita membutuhkan tangga, untuk tangga. Ya. Iya, tidak mungkin kita tidak akan memanjat atau memanjat anak tangga yang pertama. Menginjak anak tangga yang pertama, yaitu proses. Ya, kan akan berproses dengan anak tangga kedua sampai akhirnya dapat. Saya dulu pernah gini. Bisa nggak saya khutbah di masjid itu ya? Pertama kali ya? Ini pertama kali ya? Itu masuk di rumah saya di Pondok Maritim. Lulus S2? Belum. Masih S1. S1. Berarti kan belum mengenal jurusan agama Pak? Kan bahasa Inggris? Ya sudah mengenal tapi ngaji di masjid gitu aja. Pertama ngaji di situ sama. Ngaji apa Pak? Ya ngaji. Taklim atau? Taklim itu lihat. Kemudian saya tawarkan karena saya kan tadi itu saya vokal kan di musik kan. Iya. Saya belajar adzan, menghafalkan adzan. Jangan-jangan lupa adzan kan gitu kan. Masya Allah. Ingat-ingat betul. Kemudian saya adzan di situ Pak Azrul adzan. Di Pondok Maritim ini pertama kali nih pelajaran ya. Adzan. Kemudian satu ketika sudah mulai disuruh ngimami. Kamu hafal nggak ayat apa surat-surat ini dawan gitu kan kata guru saya. Saya coba hafalkan. Kemudian itu waktu sudah lulus sudah menikah itu sudah. Tapi belum S2 ya? Belum S2. Berarti masih bahasa Inggris, teman-teman. Lalu mulai ngimami. Kemudian suatu ketika karena Jumat ini kiai saya yang khutbah, kemudian Jumat berikutnya khotibnya tidak datang, dia bilang, "Kamu kan guru Dawan." "Iya, kenapa, Ustaz?" "Kamu coba deh khutbah untuk Jumat yang akan datang, untuk besok. Waktunya 1 hari gitu." Waduh saya gini, apa ya? Bahasa Inggris ini? Iya. Guru bahasa Inggris. Akhirnya lupa Pak Azrul. Ayatnya itu lupa kan mulai awal berpidato. Karena saya ini istilahnya deg-deg lah ya. Banyak orang ya. Saya lupa. Saya akui di hadapan para jamaah. Saya bilang begini. Ya Allah, para jamaah, demi Allah saya lupa dengan ayat yang saya ingin katakan. Maha besar Allah yang telah membuat lupa. Kemudian nanti di akhir mau selesai khutbah itu saya ingat. Kemudian saya katakan lagi, yang ingin saya katakan tadi adalah ayat ini. Tidak saya tulis sama sekali. Jadi sampai sekarang itu saya kalau khutbah, kalau menyampaikan kajian itu jarang sekali, walaupun saya bawa buku ya. Itu saya jarang sekali melihat buku saya. Jadi langsung gitu. Jadi apa yang sudah ada ya saya sampaikan, yang tidak ada dalam kehidupan saya nggak berani sampaikan. Karena pernah terjadi sesuatu itu belum saya lakukan, tetapi sudah saya sampaikan. Allah menguji betul. Oh iya. Satu contoh begini saya sampaikan, kalau seseorang datang ke rumah Anda gitu saya gitu. Kemudian meminta sesuatu, kenapa kalau ada itu tidak Anda berikan? Diuji teman. Oh, pulang dari itu ada teman saya, teman dekat sekali. Mas Sudawan, saya butuh uang. Masya Allah. Berapa saya gitu? 8 juta dia. Wah, itu tekon di Pak 8 juta. Nah, lalu untuk apa? Untuk anak saya harus bayar ini mulai kelas sekian, ini belum bayar. Kalau enggak dikeluarkan dari sekolah.
Saya bilang itu ada sepeda motor ada 2, sudah ambil 1 kayak gitu, yang lebih baru kayak gitu. Karena kalau yang agak lama nggak cukup uangnya. Tapi dia bilang saya butuh uang itu, bukan butuh sepeda motor. Dia bilang gitu. Iya. Saya panggilkan pembeli, saya suruh bayar di situ, saya kasihkan itu. Sepeda motor Pak? Iya. Masya Allah, angel Pak. Tapi susah sifat seperti itu Pak. Karena saya berpikiran bahwa Allah akan membalas minimal 2 kali lipat ya. Betul Pak ya? Dibalas dengan itu lebih daripada itu. Masya Allah. Uang tunai? Oh iya, bukan hanya uang tunai, sepeda motor pun juga kembali malah lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Ketika ada anak. Tapi itu ujian yang sangat berat loh Pak. Iya. 8 juta Pak. Makanya gini. Dengan porsi jenengan, mohon maaf Pak ya. Ya waktu guru SMP gitu ya kan. 8 juta gila. Jadi diuji. Jangan lupa bahwa apa yang kita katakan itu semuanya diuji. Betul. Makanya kalau ingin punya istri lagi, katakan saja bahwa saya punya istri lagi gitu, nanti tidak dapat istri lagi, tapi nggak tahu nanti dipukuli sama istri. Diuji ya. Oh berarti dakwah pertama kali itu setelah lulus sarjana, sudah menikah, tapi belum, ya kan namanya lulus sarjana berarti kan belum mengenal yang S2-nya golongan agama itu tadi Pak ya, jurusan hukum Islam itu. Dan itu berjalan lancar lebih luas lagi ketika saya sudah ada di Muhammadiyah di Tarjih di wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Berarti jenengan ini lahir dari Muhammadiyah nggih Pak? Ya, dari keluarga Muhammadiyah. Dari keluarga Muhammadiyah. Tapi hanya organisasinya. Iya Pak, iya Pak. Saya kan Nahdlatul Ulama. Pernah nggak Bapak gini Pak? Ini kan namanya manusia ya. Pasti namanya membandingkan mungkin ada. Lah jenengan pernah nggak sedikit membaca tentang NU Nahdlatul Ulama itu? Misalkan dengan Muhammadiyah gimana? Iya, pernah nggak? Ya kebetulan sekali saya ini kan ada di pimpinan-pimpinan yang tidak terlalu di bawah ya tingkatnya Jawa Timur. Iya. Saya heran ya, kalau saya ketemu dengan kawan-kawan Nahdliyin, kawan-kawan NU ya bapak-bapak, misalkan ketemu di MUI, ketemu di itu tidak ada perbedaan sama sekali gitu. Iya, sama. Gitu. Mereka kadang juga kunut, mereka juga kadang tidak. Betul. Santai saja mereka. Saya juga begitu gitu. Tapi terus yang bawa-bawanya. Yang bawa-bawanya. Betul sekali Pak, saya juga gitu. Yang saya nggak ngerti itu. Iya, saya aja nggak pakai kopiah, moro-moro dibilang Muhammadiyah. Kan kata NU harus pakai kopiah. Saya nggak kunut, dibilang Muhammadiyah. Padahal kan Muhammadiyah juga kunut sebenarnya kan gitu. Oke. Berarti ini untuk yang menonton ya bahwa sebenarnya di agama Islam ini sama, tidak ada perbedaan. Oh ini Islam kayak mohon maaf ya karena Katolik Kristen, Katolik Protestan seperti itu mungkin ada perbedaan. Kalau di Islam Muhammadiyah NU ya sama, sepertinya sama aja. Yang membuat beda itu yang bawahannya ini. Yang nggak tahu hukum. Yang nggak tahu hukum akhirnya bertengkar sesama Islam. Nah seperti itu. Oke Pak, ini kita kelihatannya sudah cukup lama sekali membahas ngalor ngidul untuk disampaikan kepada anak-anak yang lagi daring online ini kan untuk menambah motivasi mereka aja. Ya. Apa Pak? Mungkin satu hal seperti yang saya katakan tadi bahwa orang bisa, saya bisa. Kemudian saya bisa, orang bisa. Jadi kita tidak bisa meninggikan diri kita. Terus ada satu hal yang kalau untuk pelajar ya, buatlah satu cara belajar yang termudah. Kalau saya biasanya menggunakan flashcard begitu, ada kertas apa saja yang bisa saya gunakan, saya potongin, kemudian saya tuliskan. Karena bahasa itu bagi saya adalah suatu yang membimbing kita menjadikan sebuah pintu untuk menuju ilmu ya. Maka membaca itu perlu dan harus tahu maknanya. Lalu saya tuliskan mufradat, saya tuliskan vocabulary atau kosakata di situ, disai di sini ya, disaku di sini, santai-santai ya, dikantongin itu disai bahasa Inggris, bahasa Jerman itu disai, dilihat gitu. Colorful misalkan penuh dengan warna, saine ya, disaku lagi begitu. Itu satu hari itu jangankan hanya satu kata ya kan, 25 kata itu kita hafal. Ini untuk yang anak 8A ya, khususnya 8A atau yang lain ingin belajar bahasa Inggris cara mudahnya seperti itu. Iya. Oke.
Terima kasih Pak Uda sudah meluangkan waktunya. Semoga anak-anak juga terhibur ya, karena musim pandemi seperti ini kangen dengan suasana gurunya. Dan mungkin juga tidak bisa didapatkan kalau ketemu pun jarang atau mungkin belum pernah Pak Uda menceritakan sedetail ini. Jarang sekali kan. Ya, oke. Terima kasih Pak Uda. Sampai ketemu di konten Pak Zul selanjutnya. Sama-sama. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sukses terus, Azrul Anwar Official.